Tapi begini Pak Fahmi, ketika kondisi di Timur Tengah ini terus memanas, adu serangan antara Iran dan Israel juga terus terjadi, bagaimana efeknya terhadap dunia internasional? Ya kalau deeskalasi tidak bisa segera dilakukan, ya potensi konflik meluas, baik itu di regional, di kawasan Timur Tengah situ, ya pasti akan sangat potensial ya, potensi meluasnya itu sangat potensial. Dan itu tentu akan berdampak sangat besar pada kawasan-kawasan yang lain gitu ya. Sehingga saya kira itu mungkin masih agak jauh ya, tapi yang jelas ketika gertakan-gertakan juga sudah mulai muncul, Joe Biden sudah bicara soal ancaman serangan ke instalasi-instalasi vital Iran, ya saya kira ini juga akan direspon dengan gertakan balik gitu ya dari negara-negara yang yang katakanlah bermitra dengan Iran gitu ya, termasuk misalnya Rusia, Cina itu, walaupun mereka tidak akan terlibat secara militer gitu ya, tapi mereka tetap akan melakukan supporting ya, baik supporting strategi gitu ya, kemudian logistik, dan kemudian juga mungkin support mereka yang paling berdampak nantinya ya ini menimbulkan gangguan-gangguan di kawasan-kawasan lain untuk memecah konsentrasi sehingga deeskalasi bisa dilakukan di Timur Tengah. Oke, gitu. Baik Pak Yanuardi, ini kondisi semacam ini akan terjadi berapa lama lagi di Timur Tengah ini sampai kemudian adu serangan, adu gertakan antara Iran dan juga Israel ini akan kita lihat? Kalau kita lihat ini belum bisa ditentukan kapan dia selesai ya. Karena kalau kita lihat dari penyerangan 7 Oktober tahun lalu saja sampai sekarang ini nggak selesai ya. Kemudian misalnya Rusia Ukraina sampai sekarang sudah conference dibikin di mana-mana, semua sudah berbicara mensupport, belum selesai juga. Jadi ini zaman di mana kita belum bisa memastikan sesuatu bisa selesai dengan cepat. Satu karena karena lembaga yang menjadi naungan kita semua, PBB saja tidak didengarkan oleh negara lain. Makanya seharusnya kan kalau mau cepat selesai, negara-negara yang ada di PBB itu harus mendengar kata PBB kan PBB sudah meminta agar agar buat perdamaian dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak ada kemauan dari tokoh-tokoh kunci, maka ini nggak selesai. Tokoh kunci itu siapa? Satu, Presiden Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat harus punya kemauan politik yang kuat agar ini selesai. Dan yang kedua adalah pimpinan dari Hamas, Yahya Sinwar, pengganti Haniyeh kemarin ya. Harus ada kemauan juga untuk selesai. Dan yang ketiga adalah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Karena ini tigalah yang paling strategis ya. Sedangkan Iran itu kan hanya melawan ketika Israel melakukan serangan, kira-kira seperti itu. Oke, baik, tentu kita tidak hanya bisa menunggu tapi bisa berbuat sesuatu untuk ikut menekan bagaimana kondisi di Timur Tengah yang kian intensif, kian memanas. Terima kasih Pak Yanuardi, terima kasih Pak Fahmi dan juga Mas Abdul Fatih. Terima kasih atas informasinya. Tentu kita ikut berdoa agar upaya evakuasi semua berjalan dengan lancar dan warga negara Indonesia kita juga aman selalu di sana. Dan informasi serta perbincangan tadi pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Benar sekali Ken Anne, ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Kita harus mengingatkan kepada pemirsa TV One untuk terus menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa Senin hingga Minggu. Saya Caca Anissa. Dan juga saya Ken Anne mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Selamat malam, sampai jumpa. Ya pemirsa, operasi militer Israel ini kian intensif menyusul kemarin Selasa Iran ini meluncurkan serangkaian atau sekitar 180 rudal balistik ke Israel. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini juga mengumumkan tengah mendiskusikan upaya dukungan yang akan diberikan ke Israel. Nah, akankah ini juga bisa memicu adanya dukungan ataupun pengaruh dari negara adidaya yang lainnya? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir malam
hari ini bersama kita di sini ada Pak Khairul Fahmi, pakar militer dan juga hubungan internasional. Pak Fahmi, selamat malam. Apa kabar, Pak? Dan juga kami undang bergabung bersama kita di sini ada Pak Yanuardi Syukur, pakar Timur Tengah. Silakan Pak Yanuardi, selamat malam Pak. Malam. Sehat Pak? Sehat Mbak. Oke, baik. Langsung saja mungkin kita membahas di tengah hari ini ya Pak, kita merayakan hari ulang tahun TNI ke-79. Tapi di bagian negara yang lain, di Timur Tengah ini kondisinya justru memprihatinkan, butuh perhatian. Pak Fahmi, ini kalau kita melihat kekuatan militer Israel dan juga Iran, nampaknya adu serangan ini masih akan terus terjadi. Sebenarnya bagaimana kekuatan militer dari kedua negara ini? Iya, kalau boleh dikatakan kekuatan Israel dan Iran ini memang tidak seimbang ya. Secara kuantitas mungkin Iran punya kekuatan yang cukup besar, cukup lengkap begitu ya. Tapi secara kualitas sebagian besar alutsista yang dimiliki Iran ini sudah usang, sudah usianya juga sudah lanjut karena mereka sangat terdampak oleh embargo. Mereka kesulitan juga untuk mengakses senjata-senjata yang lebih modern, lebih baru gitu, lebih canggih gitu ya. Tapi bukan berarti Iran tidak punya juga senjata-senjata yang katakanlah jadi andalan mereka. Disembunyikan gitu ya untuk digunakan di waktu-waktu yang sangat krusial begitu ya. Iran saya kira juga memiliki, karena bagaimanapun mereka juga punya kemampuan riset pengembangan teknologi militernya juga luar biasa sih sebenarnya. Tapi untuk alutsista yang sifatnya konvensional, nah itu mereka dibanding Israel mungkin hari ini bisa dikatakan lebih lemah. Sehingga kita juga bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi antara Israel dan Iran, Israel dengan Hizbullah juga misalnya, itu adalah contoh dari perang asimetris, di mana kekuatan kedua belah pihak ini tidak seimbang gitu. Oke, tapi kemarin Selasa Pak Fahmi, ini Iran berhasil meluncurkan 180 rudal balistik yang kekuatannya ini juga diklaim bisa menembus Iron Dome. Ini seperti apa? Apakah ini juga cukup membuat Israel berpikir mengenai kekuatan militer Iran ketika akan memberikan serangan balasan? Iya, Iron Dome itu kan memang dirancang terutama untuk serangan jarak dekat ya, sebenarnya roket jarak dekat. Sementara untuk yang menengah itu ada David Sling namanya, terus kemudian kalau di yang jarak jauh itu ada Arrow gitu. Nah, Iron Dome sendiri itu tingkat kemampuan untuk mengcover atau menangkal serangan itu ya sekitar 90% lah maksimal. Efektifnya 80-90%. Sehingga ketika ada rudal yang diluncurkan secara bersamaan, secara simultan gitu ya, dalam jumlah yang cukup besar, ya saya kira kemungkinan untuk ada yang tembus itu juga sangat potensial gitu ya. Apalagi mungkin juga ya Iran pada saat yang bersamaan juga mungkin melakukan juga gangguan terhadap perangkat-perangkat digital di Israel juga mungkin saja terjadi seperti itu.